Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim. Jumpa kembali bersama saya Yones Fandi dalam Info Jatim, edisi 28 Maret 2025. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, laporan Pansus Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur tentang anggaran 2024, Kominfo berbagi, hingga launching kalender event unggulan 2025. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari Info Kominfo, Sobat Jatim. Menjelang Idul Fitri 2025, Dinas Kominfo Jatim bersama Dharma Wanita Persatuan Diskominfo Jatim menggelar aksi sosial dengan membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat. Acara yang digelar di sekitar kantor Diskominfo Jatim pada 21 Maret 2025 ini bertujuan untuk menebar kebaikan dan berbagi berkah kepada warga jelang Lebaran 2025. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Kominfo Jatim bersama Dharma Wanita Persatuan Diskominfo Jatim kembali mewujudkan indahnya berbagi kebaikan. Berlangsung pada Jumat 21 Maret 2025, DWP Diskominfo Jatim berkeliling membagikan kebutuhan pokok rumah tangga kepada masyarakat sekitar kantor. Terdapat sejumlah 200 paket kebutuhan pokok yang dibagikan, masing-masing berisi minyak goreng, gula, kecap, mie instan, teh, dan kopi. Berbagi kebaikan ini diawali dengan menyerahkan secara simbolis bingkisan berisi kebutuhan pokok rumah tangga oleh Ketua Bidang Sosial Budaya DWP Diskominfo Jatim, Abida Imam Fahamsyah. Kemudian dilanjutkan berkeliling sekitar kantor Dinas Kominfo Jatim, Surabaya untuk membagikan bingkisan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info legislatif. Sobat Jatim, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna pada Senin 24 Maret 2025 untuk membahas pendapat Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2024. Dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim Musyafaq Rauf, Pansus menyatakan LKPJ ini layak dilanjutkan karena memenuhi standar hukum. Mari kita simak liputannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Panitia Khusus Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2024 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Timur Musyafaq Rauf di gedung DPRD Jawa Timur pada Senin 24 Maret 2025. Juru bicara Pansus LKPJ Gubernur Jatim tahun anggaran 2024, Sumardi, mengatakan secara yuridis, Pansus menegaskan bahwa berdasarkan landasan hukum, Pansus berpendapat LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024 layak untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sumardi juga mengapresiasi capaian indikator kinerja utama IKU Pemprov Jawa Timur dan menilai bahwa secara substansial LKPJ Gubernur telah memaparkan secara komprehensif pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2024. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya siap menjadi gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara Baru. Letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur
juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera dengan segala potensi yang dimiliki. Dari Jawa Timur, gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru, Indonesia maju. Beralih ke info pemerintahan, Sobat Jatim, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menggelar seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi pada Selasa 25 Maret 2025 di Surabaya. Sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Pemprov Jatim, dua pejabat Diskominfo Jatim, Putut Darmawan dan Gugi Alfirianto, mempresentasikan inovasi Pijar dan Majadigi Super Apps. Berikut liputannya untuk Anda. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Timur menggelar seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi dalam rangkaian pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Pemprov Jawa Timur tahun 2025 pada Selasa 25 Maret di Surabaya. Seminar ini menjadi ajang bagi para peserta untuk mempresentasikan inovasi dan strategi peningkatan kinerja organisasi, khususnya dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Dua pejabat eselon 3 dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur turut menjadi peserta dalam pelatihan ini dan memaparkan gagasan inovatifnya. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Putut Darmawan menyampaikan materi bertajuk Optimalisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik melalui Pijar atau Pelayanan Inklusi Jawa Timur. Sementara Kepala Bidang Aplikasi Informatika Gugi Alfirianto Wicaksono membawakan materi optimalisasi Majadigi Super Apps melalui ekosistem digital Jawa Timur. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Serlita Ratna Dewi Agustin memberikan apresiasi terhadap kedua inovasi tersebut. Keberhasilan Pijar terletak pada bagaimana kita memastikan informasi publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa hambatan. Ia juga mengapresiasi upaya untuk menjadikan Pijar sebagai solusi inklusif dalam pengelolaan layanan informasi publik. Dan ini adalah bentuk nyata keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah, ujar Serlita. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pariwisata, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi 1.000 seniman dan pelaku budaya usaha pariwisata Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Rabu 26 Maret 2025. Gubernur Khofifah menekankan pentingnya melestarikan budaya sebagai peradaban bangsa sembari mempromosikan inovasi agar wisatawan betah berlama-lama di Jawa Timur. Mari kita simak informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi kepada insan budaya dan pariwisata Jatim tahun 2025 di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Rabu 26 Maret 2025. Agenda ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada para seniman di Jatim atas dedikasi dan kontribusinya untuk lebih bekerja dan berekspresi dalam rangka kemajuan kebudayaan. Apresiasi diberikan kepada 1.000 orang seniman, tunjangan kehormatan kepada 148 orang juru pelihara, dan Empowerment and Resilience Desa kepada 4 desa wisata. Dalam agenda ini, juga dilakukan peluncuran kalender wisata unggulan Jatim tahun 2025 kepada perwakilan pelaku usaha pariwisata, media, dan asosiasi. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, masih banyak potensi budaya dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan di Jawa Timur ini untuk menuju pariwisata berkelanjutan. Bentuk apresiasi seperti ini bagi Khofifah hanyalah sebagai simbol dan wujud Pemprov Jatim
dalam motivasi insan budaya dan pariwisata Jawa Timur. Dikatakannya, membuat seni kontemporer yang luar biasa pasti tidak mudah. Oleh karena itu, penghormatan kepada seniman dan budayawan tentunya diperlukan. Agenda ini merupakan wujud salah satu program Pemprov Jatim dalam nama Bakti Satya untuk kebudayaan di Jatim yang harus terus dilestarikan. Hovifah berharap, dengan agenda ini, semoga pariwisata berkelanjutan dapat terwujud dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info keagamaan, Sobat Jatim, Masjid Al-Akbar Surabaya menggelar Lailatul Qiro'ah sambut Lailatul Qadar Ramadan 2025 pada Rabu malam 26 Maret 2025 di halaman masjid. Acara ini dihadiri Imam Besar Masjid Al-Akbar, pengurus BPP Masjid Al-Akbar, pejabat Pemprov Jatim, serta menghadirkan qori nasional dan internasional. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar, Masjid Al-Akbar Surabaya kembali menggelar Lailatul Qiro'ah. Kegiatan berlangsung di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya pada hari Rabu 26 Maret 2025. Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya, Ahmad Sujak, mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sementara itu, Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan Lailatul Qiro'ah ini adalah yang kedua digelar dengan menghadirkan qori nasional dan internasional. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi inisiasi bagi para qori untuk terbiasa dengan penggunaan teknologi digital dalam rangka memperluas syiar agama Islam, yakni dengan aktif menggunakan media sosial. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yones Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.